Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Di subuh hari yang dingin ini, Ibu membuat video pembelajaran ya kali ini. Masih pagi, belum mandi juga. Semoga video ini nanti bisa berguna untuk kalian ya. Kali ini Ibu akan membahas video pembelajaran di tema 7. Pembelajaran subtema 1, masih di subtema 1 di pembelajaran 3. Oke. Abaikan suara-suara yang memang tidak berguna. Oke. Pagi hari banyak suara-suara karena orang-orang sudah mulai berkegiatan. Oke, anak-anak, mari kita mulai belajar. Ya anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Ini di subuh hari yang berangin nih, angin ngehiliwir. Ngehiliwir itu apa maksudnya? Angin bertiup ya. Angin bertiup kencang. Ibu nge-shoot video ini di rumah ya, di atas. Ya, jadi anginnya semakin bertiup kencang di kerudung ibu juga menjadi menyon-menyon. Oke, nggak apa-apa ya. Kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Tentunya kita akan membahas pembelajaran 7 ya, pembelajaran 7, tema 7 sorry, tema 7 peristiwa dalam kehidupan ya. Masih di subtema 1 di pembelajaran ketiga ya. Kita masuk di pembelajaran ketiga. Di sini ada sistem, ada wacana ya. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda di halaman 30 ya anak-anak ya. Ada di sana sebentar. Oke, ini ya. Kita akan membaca bersama-sama wacana tersebut ya. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos ya, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Ya. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa ya. Jadi beberapa komoditi ya, dari perkebunan dikuasai ya oleh Belanda ya, monopoli. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan diantaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri ya. Jadi dipaksa tuh sama pemerintah Belanda. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Oh, bayangin tuh. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen, jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat ya. Jadi diambil tuh semua hasil pajaknya. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Jadi kalau untung diambil semua, kalau rugi ditanggung sama petani. Mereka nggak mau tahu. Gitu. Ya Allah, sungguh terlalu ya. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal ya. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda ya. Dia melanda Cirebon ya, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan ya, berkat adanya kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Motatul ini. Dia itu pernah ngarang buku yang sangat terkenal sekali bukunya. Gue juga suka ya baca, cuman belum full bacanya. Keren bukunya. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar
Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Ya, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Satu, pendidikan atau edukasi ya, jadi menyamaratakan pendidikan, semua bisa sekolah harusnya. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah jarang penduduknya atau transmigrasi. Memang sebetulnya Belanda ini adalah penjajah yang paling lama ya, yang paling lama menjajah di negara kita. Dia itu menjajah sekitar 3,5 abad, 350 tahun ya. Bayangkan sama kamu, negara kita dikuasai 350 tahun ya, habis-habisan diambil semua. Akan tetapi mereka juga banyak meninggalkan banyak hal ya untuk kita, seperti misalnya kebun raya ya, museum dan lain sebagainya. Banyak hal yang dibuat oleh Belanda, jadi disebut balance ya, nggak balance amat ya, tapi banyak ilmu yang bisa didapat gitu, walaupun sangat menderita sebetulnya. Tetap aja ibu mah nggak setuju ya. Kita akan masuk ke anak-anak, kita akan langsung menjawab pertanyaan di halaman 32 di sini. Ayo berlatih menemukan kosakata baku ya, menemukan kosakata baku. Oke, kita akan coba cari ya, menemukan kosakata baku pada wacana sistem tanam paksa kolonial Belanda. Oke, pertama, ibu menemukan kebijakan ya. Ini setiap orang jawaban berbeda-beda. Ini yang menurut ibu. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Terus yang kedua itu penyimpangan. Penyimpangan itu artinya proses, cara atau perbuatan menyimpang ya. Lalu selanjutnya jatah, artinya jumlah atau banyaknya barang dan sebagainya yang telah ditentukan untuk suatu maksud atau suatu daerah. Bagian ya jatah itu. Panen artinya pemungutan atau pemetikan hasil sawah dan ladang ya, hasil kebun. Mengungsi artinya pergi, menghindari atau menyingkir ya. Kalau pajak, pungutan wajib ya, biasa berupa uang atau hal yang berharga bisa dibayarkan, yang biasa dibayarkan oleh masyarakat ke pemerintah. Oke, itu dia beberapa kosakata baku yang ibu temukan. Mungkin kalian bisa menemukan kosakata baku lainnya dan kalian coba mengartikan kosakata baku tersebut dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia, atau kalian juga bisa menggunakan Mbah Google sebagai penerjemah. Kita akan masuk ke pertanyaan, menjawab pertanyaan. Yang pertama, ya di halaman 33 ada ayo menulis, kita jawab beberapa pertanyaan. Apakah tanam paksa itu? Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos ya pada tahun 1830. Lalu sistem ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda ya. Lalu pertanyaan kedua, di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Cirebon, Demak, Grobogan, Lampung, dan Palembang. Apakah akibat tanam paksa? Udah jelas atunya, menderita aja, bikin kita menderita. Tetapi yang lebih utamanya, berbagai penyimpangan yang terjadi pada sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan ya, sudah jelas pada rakyat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya, menimbulkan bahaya kelaparan dan juga penyakit terjadi di mana-mana yang menyebabkan angka kematian yang sangat besar. Lalu bahaya dari kelaparan yang menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan yang terjadi di Cirebon di tahun 1843, Demak di tahun 1849, dan juga Grobogan di tahun 1850, yaitu ada bencana kelaparan ya. Jadi negara kita walaupun subur kaya, pernah terjadi juga bencana kelaparan. Yang keempat, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Itu pemerintah kolonial Belanda, yaitu yang dipimpin oleh Jenderal John van den Bos, bukan Jenderal, John van den Bos ya. Bagaimana tanam paksa dilaksanakannya? Jenderal John van den. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes van den Bos ya. Tadi ya, menjawab yang tadi. Lalu melalui rekomendasi Johannes van den Bos, seorang ahli keuangan Belanda ditetapkan dan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel tahun 1830. Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi atau kerja paksa yang disebut dengan Kulturstelsel. Kulturstelsel dalam bahasa Inggris adalah cultivation system yang memiliki arti sistem tanam. Namun di Indonesia Kulturstelsel lebih dikenal oleh rakyat dengan istilah tanam paksa. Kenapa tanam paksa? Karena para pekerja di Indonesia itu dipaksa untuk bekerja ya. Jadi mereka mengenalnya itu, nggak kenal dengan sistem cultivation system ya.
atau kultur stelsel ya. Ya karena yang diingat oleh bangsa kita itu adalah penderitaannya. Hal yang memang tidak diinginkan. Oke, pertanyaan ke-6. Siapakah penentang tanam paksa? Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Ini bukunya sangat terkenal ya, yang dengan judul Max Havelaar ya. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Oke. Kita langsung di sini halaman 53 nih. Tahukah kamu? Oke, anak-anak di sini ada beberapa ringkasan nih. Kita coba baca di halaman 33 nih. Pertama kita baca yang di halaman 33 dulu. Reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja ya, pada saat itu masa kerajaan. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia ya. Itu dia sedikit ringkasan. Kita masuk juga ada ringkasan lagi di halaman 34 nih, ada wacana nih sepertinya. Kita baca bersama-sama ya. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Oke. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Ya, Sultan Ali Mugayat Shah di tahun 1514 dan 1528 ya, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Lalu yang ketiga, Sultan Iskandar Muda, ini yang paling terkenal ya, pada tahun 1607 sampai 1636. Rakyat kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Ya. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding dalam perundingan. Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Wow, ya, kejam sekali ya. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah ya, atau putra Sultan Hairun pada tahun 1574. Benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1575 ya. Jadi kalau di Timor Timur itu kan sempat jadi bagian dari wilayah Indonesia yang sekarang terlepas ya. Lebih banyak unsur kebudayaan Portugisnya karena pada saat itu lama sekali dikuasai oleh Portugis ya, negara Timor Timur. Sungguh sayang sekali ya pada saat itu kita bisa berhasil membawa Timor Timur ke dalam negara kita ya sebagai satu kesatuan dan akhirnya terlepas kembali ya, sungguh sangat disayangkan. Lalu kita memasuki halaman 35. Di sini ada ayo berlatih ya. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Pertama, peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Alasan Ternate melakukan perlawanan. Alasannya itu Portugis itu serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang.
Yang kedua, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan itu satu, Sultan Ali Mogayat Shah tahun 1514 sampai 1528. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Kalau di Ternate itu di Aceh ya. Yang kedua di Ternate. Kalau di Ternate itu ada Sultan Hairul dan Sultan Ba'abullah. Hasil perlawanannya yaitu benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke situ dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur pada tahun 1975. Oke. Kita masuk ke halaman 36. Di sini ada peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Di sini ada seperti peta pikirannya. Ada 7 orang pahlawan Indonesia ya. Ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Patimura ya, Kapitan Patimura dari Maluku. Ada Silas Papore dari Papua, ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Ya. Ini para pahlawan yang sangat terkenal, gigih ya melawan para penjajah. Wah, luar biasa ya. Terdengar dari Sabang sampai Merauke ya. Perlawanan mereka ya yang menyebabkan kita akhirnya bisa terbebas dari penjajah ya, salah satunya. Di sini ayo berdiskusi, bentuklah kelas menjadi 7 kelompok. Kamu mempresentasikan hasil dari mencari informasi tentang perlawanan para pahlawan di berbagai daerah dengan lengkap. Ibu akan beri contoh satu saja ya. Di sini nama tokohnya Ibu akan ambil Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro asal dari Yogyakarta. Ya. Alasan melakukan perlawanan itu yaitu Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta ya. Bahkan mengganti raja, dan urusan pemerintah harus izin kepada kolonial Belanda. Iyalah, mau ngapain izin-izin, emang siapa kan yang punya negara kita gitu kan, rakyat Indonesia, kok jadi Belanda ya. Tentunya itu hal yang membuat dia marah ya. Yang kedua, rusaknya adat istiadat dan kehidupan beragama karena Belanda ya. Yang ketiga, kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Yang keempat, rakyat semakin menderita karena tingginya pajak yang harus dibayar kepada Belanda. Yang kelima, pemasangan patok-patok jalan yang sengaja mengenai atau melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, ini bahasanya ya. Lalu apa nih bentuk-bentuk perlawanannya? Bentuk-bentuk perlawanannya: satu, bersama pasukannya melarikan diri ke arah Tegalrejo untuk menghindari usaha penangkapan. Yang kedua, menjadikan Goa Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan perang gerilya. Lalu melakukan berbagai perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan tiba dengan alasan karena senjata api Belanda menjadi kurang kemampuannya ketika musim hujan. Ya. Lalu menjadikan Kiai Mojo sebagai guru spiritual pemberontakan serta berkoordinasi dengan Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawirodigdoyo, Bupati Gagatan, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dan memobilisasi para bandit profesional untuk ikut serta melakukan perlawanan. Jadi semua bersatu ya di sana. Mungkin kamu belum tahu ya perang gerilya. Perang gerilya itu apa sih? Perang gerilya itu perang diam-diam ya. Biasanya dilakukan di malam hari. Ya. Jadi diam-diam kita melakukan perang gerilya ya, malam-malam saat gelap, nggak ada yang tahu, dengan suasana senyap ya. Biasanya kan kalau perang kan rame, kalau ini nggak ya. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh para pahlawan kita ya. Yang lebih terkenal lagi kan Jenderal Sudirman yang selalu melakukan perang gerilya. Oke. Hasil perlawanannya yaitu mengalami kekalahan setelah 5 tahun berperang ya. Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Kejam ya para penjajah itu, makanya benar-benar harus diusir. Oke. Kita akan masuk ke halaman 38-39. Di sini ada bacaan tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Ya, negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah.
Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha dari akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara, sampai Merauke, ujung Papua. Faktor keturunan nih, yang pertama ras Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisik masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Ya, 1. Kelompok ras Papua Melanezoid terdapat di Papua, Pulau Aru dan Pulau Kai. Yang kedua, kelompok ras Negroid antara lain antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi ya. Orang Tamuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai ya. Mereka memiliki ras Wedoid. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, ras Proto Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja dan suku Dayak. Yang kedua, di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina, ras Mongoloid ya, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme ya. Di sini ada beberapa gambar, ada ras Susus, ras Kaukasoid, ras Mongoloid dan ras Negroid. Oke. Yang kedua, suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing dan suku Jawa. Oke, bagaimana daerahmu ya? Oke, kita lanjut. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan dan perdagangan. Oke ya. Sama pengaruh kebudayaan luar, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Ya, keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam bentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia ya. Langsung ke halaman 41. Ini Ibu akan skip, ini tinggal bikin-bikin aja ya, gampang ini mah. Kita langsung masuk ke halaman 42 aja. Ibu akan mencoba menjawab 42 suku-suku bangsa Indonesia ya. Pertama, suku-suku di Pulau Sumatera ada Aceh, Batak, Minang, Melayu, Kubu. Suku-suku di Pulau Kalimantan ada Dayak, Punan, Kutai, Ngaju, Lawangan. Suku-suku di Pulau Jawa Osing, Jawa, Madura, Sunda, Tengger ya. Suku-suku di Pulau Sulawesi yaitu Bugis, Toraja, Buton, Minahasa, Lanan. Nah, suku-suku di Kepulauan Maluku yaitu Ambon, Ternate, Kei, Kanimbar dan Rana. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu Bali, Sasak, Sumbawa, Alor, Flores. Dan suku-suku di Pulau Papua yaitu Asmat, Dani, Sentani, Senggi, dan Iban. Oke, itu dia jawaban yang sudah diberikan kepada kalian. Ibu cukupkan video pembelajaran untuk tema 7, subtema 1 di pembelajaran 3 ini sampai sekian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar ya. Tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, tetap cuci tangan. Ini juga semakin mengarah ke pagi. Ayam sudah berkokok. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang baru masuk, yang baru lihat ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bisa berguna dan bermakna untuk kalian. See you on the next vlog. Sampai jumpa.